Yo, kembali lagi bersama Mimin ya di channel gua Chat. Dan seperti biasa, Mimin akan mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mendukung channel ini hingga sampai saat ini ya. Karena berkat kalian, Mimin jadi semangat ya untuk update dan uploadnya. Dan seperti biasa, Mimin akan menjelaskan tentang jalan alur dari Wudong Xiangkhun, yaitu tokoh utamanya Lindong. Tapi di sini Mimin bercerita tentang spoilernya ya, karena Mimin bertujuan untuk membagi tentang pandangan cerita apa aja sih yang ada di chapter 145 yang belum hadir di manga bergambarnya yang 145. Jadi sebelum dimulai, Mimin seperti biasa, Mimin mohon maaf jika ada translate yang tidak sesuai dengan mata atau didengar, karena semuanya ini berdasarkan Mimin yang translate. Jadi sekali lagi Mimin mohon maaf ya. Dan untuk selanjutnya, ayo kita dengarkan video dan lihat video ini. Selamat menonton. Situasi yang sekarang ini berdampak sangat besar yang berada di aula utama, karena kedua dinasti, yaitu dinasti Dao dan dinasti Batu Iblis, mengeluarkan kekuatan yang paling kuat dari masing-masing orang, dan mereka pun berjuang keras untuk menghadapi semua patung yang ada di situ. Bahkan Shenmu dipaksa untuk mengeluarkan kekuatan teknik tubuhnya yang aneh untuk melawan 3 patung. Dan seiring jalannya waktu, pertempuran yang berada di aula utama itu semakin kesini, tenaga dari masing-masing pejuang sudah terkuras habis. Tapi di posisi dari pihak patung batu itu tidak ada sedikit pun dari mereka yang terlihat kekuatannya habis. Malahan kekuatan patung batu dari mereka semakin membesar. Di tempat Lindong berusaha untuk menghindar dari tinjuan yang berasal dari patung batu itu. Situasi karena berada di kejaran dari patung itu, Lindong terus berusaha menghindar dari serangan patung batu yang berada di belakang yang berusaha menyerang Lindong. Dan di saat itu juga mata Lindong terkonsentrasi di dinding-dinding kuil yang berada di tengah aula utama. Namun dinding yang berada di aula utama itu ternyata ada sebuah patung yang menjaganya, dan patung itu merupakan satu-satunya yang menghadap ke aula utama. Ada juga beberapa patung yang berada di luar aula utama yang menghadap ke aula utama, tapi ini hadapannya berada dari samping. Dan di situ Lindong berkata, patung batu ini tampaknya telah dimodelkan berdasarkan penampilan seseorang. Saat dia menatap patung batu yang berada di dinding-dinding itu, ternyata terlihat emosi dari wajah-wajah mereka berbeda-beda. Ada yang marah, ada yang bahagia, ada yang terkejut, dan beragam. Dan anehnya, patung-patung yang berada di dinding-dinding itu tidak menyerangnya, khususnya yang berada di aula utama yang di tengah-tengah itu. Di saat itu juga patung batu yang menyerang Lindong dari belakang tampaknya mendeteksi sesuatu yang aneh. Dan saat itu juga Lindong langsung tergesit dengan kecepatan penuhnya menghampiri patung yang berada di tengah-tengah aula utama itu dan mengayunkan tinjunya ke patung batu itu. Lalu terjadilah ledakan yang sangat besar, dan serpihan-serpihan pun berserakan kemana-mana. Dan dalam ledakan itu juga ada suatu cahaya kemasan yang keluar, dan cahaya kemasan itu ternyata berubah wujud menjadi sebuah cahaya yang berbentuk bola. Keadaan di situ semakin tidak karuan karena ledakan itu. Tapi di satu sisi, ledakan itu berdampak terhadap banyaknya patung yang berada di situ. Yang sebelumnya patung-patung itu efektif bereaksi dan menyerang semua pejuang yang ada di situ, dan sekarang ini terdiam seperti es membeku.
dan selayaknya seperti patung biasa. Lalu semua orang terkejut dengan adanya ini, dan semua orang juga langsung berbalik arah melihat ke arah Lindong. Dan di situ juga semua orang melihat cahaya bola kemasan itu. Dan di posisi itu Xiao Diao langsung berkata kepada Lindong, "Lindong, ambil item itu adalah kunci rahasia kuno." Dan semua orang pun langsung berpikiran ingin mengambil kunci yang berada di cahaya kemasan itu. Dan Lindong pun sedikit tertawa dingin. Dan ada juga yang berkata, "Dia adalah orang yang telah memecahkan teka-teki ini. Bagaimana kita bisa membiarkan orang ini menikmati hadiah terakhir ini?" Dan di saat itu juga Chen Mu langsung dengan wajah yang tidak suka dengan Lindong berkata, "Hei bocah, kau ingin berencana mati hari ini?" Namun ancaman dari Chen Mu itu tidak berpengaruh pada Lindong. Dan di saat itu juga Chen Mu ingin berniat dengan meraih tangannya mengambil kunci itu. Tapi di satu sisi tangan Lindong pertama kali menyentuh cahaya bola kuning itu. Lalu di saat itu juga terdapat suatu energi yang kuat yang meledak dan meniup Chen Mu ke arah belakang. Tapi di saat itu juga Lindong tidak merasakan apa-apa. Setelah Lindong berhasil memegang kunci itu, langsung terdapat cahaya sebuah pilar yang membungkus Lindong. Dan di saat itu juga sosok Lindong langsung menghilang. Dan respon dari Chen Mu dan tatapan yang lain langsung merasakan kemarahan yang begitu luar biasa. Lalu di saat itu juga pilar cahaya itu menyusut dan berusaha pergi dari situ dengan kecepatan yang luar biasa. Dan di saat itu juga Chen Mu berusaha mengeluarkan kecepatannya untuk mengambil pilar itu. Lalu situasi aula utama semakin heboh karena dari masing-masing orang juga berusaha ingin mendapatkan kunci itu, dan mereka pun berusaha mengejarnya, tapi mereka tidak sanggup karena kecepatan pilar itu sungguh luar biasa kecepatnya. Dan di saat itu juga pilar sedikit demi sedikit menghilang, tapi sebelum menghilang ada sosok cantik misterius yang melompat ke arah pilar cahaya itu. Setelah cahaya pilar itu hilang, situasi yang berasal dari aula utama semakin suram karena mereka semua sangat kecewa tidak mendapatkan pilar itu. Bahkan di posisi Chen Mu pun juga sama, dan di pihak Guan Yun dan yang lainnya juga sama. Dan ada seseorang yang berkata, "Aku akan menunggu di sini karena aku tidak percaya kalau dia tidak akan muncul lagi." Di sisi lain, setelah tubuh Lindong menghilang, dia merasakan sensasi kepalanya yang begitu luar biasa pusingnya. Dan pada saat itu matanya Lindong pun melihat sekitar terasa begitu gelap. Dan di saat itu juga seiring beberapa waktu muncullah cahaya yang membuat mata Lindong terlihat area sekitar. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.